Halo teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya membuat watershed delineation dengan menggunakan software QGIS dan QSWAT Plus. Pertama-tama, pastikan teman-teman sudah menginstal software QGIS-nya. Di sini saya menggunakan QGIS Desktop versi 3.10. Langsung saja kita buka softwarenya. Maka tampilan pertamanya akan seperti ini. Selanjutnya kita pilih New Project atau bisa dengan cara Ctrl N. Kemudian kita pilih fitur QSWAT Plus di bagian kanan atas toolbar-nya. Maka akan muncul window seperti ini. Kita pilih New Project. Kemudian kita pilih parent directory tempat penyimpanan project kita. Di sini untuk memudahkan saya memilih folder desktop dan diusahakan folder yang kita pilih ini pun satu tempat dengan robit data agar memudahkan langkah-langkah selanjutnya. Kemudian pilih select folder. Di sini saya akan menamai projectnya dengan UTS1 Hydro. Klik OK. Kemudian akan muncul fitur baru yaitu main step, di mana di dalamnya terdapat 3 step yang harus kita lakukan, tapi masing-masing step ini akan aktif secara berurutan. Kita pilih step yang pertama yaitu delineate watershed. Akan muncul Windows baru, kita pilih yang select them ini, kita browse, kita masuk ke file desktop, kemudian ke robit data, kemudian ke raster, SRTM, kemudian kita pilih hdr.adf. Klik open. Maka akan muncul penampakan peta DEM di project kita. Buat teman-teman yang belum tahu, DEM adalah Digital Elevation Model atau peta topografi yang berdasarkan pada ketinggian. Pada umumnya, peta DEM ini tuh yang sering digunakan berformat geotip atau dotip seperti yang kita gunakan sekarang di sini. Selanjutnya kita checklist bagian burn-in existing stream network. Ini fungsinya untuk menempelkan data spasial ke peta DEM kita. Kita browse, kemudian kita masuk ke desktop, robit data, dan kita masuk ke save file. Di sini teman-teman pilih yang rawbridge.shp, klik open. Maka jika teman-teman perhatikan di sini akan muncul aliran sungai yang akan kita olah datanya menjadi DAS. Lanjut, sekarang kita cek di sini ada channel threshold, ada stream threshold. Di sini teman-teman bisa definisikan sendiri sesuai kebutuhan. Tapi saya mendefinisikan stream threshold atau aliran sungai itu sebagai daerah yang memiliki jumlah piksel lebih dari 992 piksel. Dan untuk satuan luasnya di sini saya menggunakan kilometer persegi. Teman-teman bisa pilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Lanjut, kita klik create stream untuk membuat aliran. Nah, maka akan muncul garis seperti ini. Tadi kan kita mendefinisikan stream threshold sebagai daerah yang memiliki jumlah pikselnya lebih dari 992 ya. Maka dapat dikatakan bahwa garis-garis biru ini adalah daerah-daerah yang memiliki jumlah pikselnya itu sesuai dengan yang kita tentukan tadi, yaitu lebih dari 992. Selanjutnya, kita buka kembali Windows yang delineate watershed. Sekarang kita checklist bagian use and inlets atau outlet save file untuk menginput outlets dari DAS yang akan kita gunakan nantinya. Kita browse, lalu masuk ke robit data, masuk ke folder save file, dan kita pilih main_outlet.shp, klik open. Kemudian kita cek ada berapa outlet di peta kita dengan cara mengklik review snap. Katanya di sini ada satu outlet. Kita cek, ternyata benar ada satu outlet di peta kita yang ditandai dengan segitiga berwarna biru. Selanjutnya, untuk teman-teman yang mau membuat outletnya sendiri bisa menggunakan draw outlets di sini.
Kemudian untuk yang terdapat banyak outlet di petanya bisa memilih dengan menggunakan select inlet atau outlet untuk outlet utamanya. Selanjutnya kita klik create watershed untuk membuat dash. Nah, hasilnya akan seperti ini, maka akan terlihat garis berwarna merah. Garis merah ini menunjukkan wilayah dash atau daerah tangkapan air, daerah aliran sungai yang sudah kita buat. Kalau misalnya kita kembali ke window tadi, kemudian kita klik OK, teman-teman bisa melihat bahwa dash kita ini tuh terdiri dari beberapa subdash, tepatnya terdiri dari 9 subdash yang memiliki outlet utama yang sama yang ditandai dengan segitiga biru tadi. Sebenarnya sampai ke tahap ini watershed delineation-nya sudah selesai, tapi kita akan coba membuat landscape untuk langkah selanjutnya. Kembali ke Windows tadi, kemudian klik delineate watershed. Di sini untuk yang create landscape kita coba klik create di sini. Nah, untuk membuat landscape ini sebenarnya ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode untuk daerah yang medannya rata, kemudian metode yang kedua dengan menggunakan inversi dam, di mana di sini kita menghitung ulang dari mulai akumulasi air sampai ke arah aliran sungainya. Dan yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode branch length dengan mempertimbangkan panjang dari setiap cabang sungainya. Di sini kita cek, tadi kan kita mendefinisikan stream threshold-nya itu dengan jumlah pixel 992 ya. Di sini sudah sesuai, kemudian untuk satuannya kita menggunakan kilometer persegi, dan untuk slope position threshold-nya ini menggunakan 0,1, kita klik create, maka akan muncul wilayah yang berwarna putih, bisa seperti ini. Kalau tidak salah, landscape analysis ini berfungsi untuk menghitung atau menganalisis daerah-daerah yang memiliki kemungkinan berpengaruh pada aliran atau daya tangkap airnya di outlet nanti. Sekian tutorial tentang bagaimana cara membuat watershed delineation dengan menggunakan QGIS dan QSWAT+. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.